menekan ruang sipil, memperbesar perlawanan. Represi terhadap gerakan sipil di Patani terus berlanjut, memunculkan kekhawatiran bahwa Bangkok tidak serius dalam memberikan ruang bagi ekspresi budaya dan politik bagi masyarakat Melayu Patani. Tak hanya mengabaikan pendekatan damai, pemerintah Thailand justru semakin menekan ruang gerak aktivis yang memperjuangkan identitas lokal. Salah satu yang menjadi sasaran tekanan adalah Perhimpunan Melayu Raya, sebuah acara tahunan yang berfokus pada penguatan budaya dan moral pemuda Patani. Sejumlah pemimpinnya kini menghadapi jeratan hukum dengan tuduhan terkait sebagai partisan kelompok bersenjata. Letnan Jenderal Santi dan Letnan Panakon sebagai pelapor dari pihak tentera kerajaan Thailand dengan tuduhan terkait pasal 116 yang mengatur tentang penghasutan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau menyebabkan pelanggaran hukum. Kemudian pasal 209 menetapkan bahwa menjadi organisasi rahasia yang bertujuan melakukan tindakan ilegal. Kemudian yang terakhir pasal 210 mengatur tentang pembentukan atau partisipasi dalam perkumpulan kriminal yang berencana melakukan kejahatan. Tak hanya itu, para aktivis NGO yang terlibat dalam Perhimpunan Melayu Raya juga mengalami intimidasi dan kampanye hitam yang diduga berasal dari operasi informasi, sebuah strategi propaganda yang diduga dikendalikan militer untuk membentuk opini publik dan menciptakan legitimasi bagi tindakan hukum terhadap kelompok yang dianggap sebagai ancaman. Dengan strategi ini, aktivis lebih banyak terseret dalam proses hukum ketimbang menjalankan perannya terhadap sosial. Meskipun menghadapi tekanan berat, Perhimpunan Melayu Raya terus bertahan dan semakin berkembang. Bagi para pejuang perdamaian, represi terhadap aktivis sipil ini menjadi indikasi bahwa pemerintah Thailand tidak berniat membuka ruang demokrasi bagi Patani. Dengan menekan gerakan sipil, pemerintah justru memberikan celah bagi kelompok bersenjata untuk mengambil alih perlawanan. Muhammad Aladi, salah satu dari 9 aktivis yang dijerat hukum. Beliau khawatir kasus ini membuat anak muda yang ingin menyampaikan pendapat secara damai jadi takut dan ragu. Jika mereka merasa tidak bebas berbicara, mereka bisa merasa tertekan. Akibatnya, ada kemungkinan mereka malah memilih jalan kekerasan. Padahal selama ini, upaya telah dilakukan untuk mengajak mereka agar menggunakan cara damai dalam menyuarakan pendapat. Lonjakan serangan selama Ramadan dinilai sebagai respon langsung terhadap tertutupnya ruang demokrasi. Situasi ini sekaligus mengirimkan pesan bahwa perjuangan Barisan Revolusi Nasional tidak hanya berlangsung di meja perundingan, tetapi juga tetap mengendalikan situasi di lapangan. Jika pemerintah Thailand terus menekan aktivis sipil dan menutup ruang dialog, maka perjuangan identitas Melayu Patani akan semakin bergerak ke bawah tanah. Dan situasi ini bukan hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga memperpanjang siklus kekerasan yang seharusnya dapat diakhiri dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif. Saya Faizun, sampai jumpa di video berikutnya.